Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, dari segi market cap di sini ada kenaikan sekitar 1,42% ya. Sedangkan volume di sini mengalami kenaikan 11,20% dan Bitcoin dominance teman-teman turun juga ya, walaupun belum terlalu signifikan, masih di kepala 53, cuman dia udah turun 0, sekian persen teman-teman di area 53,2%. Sedangkan Fair and Greed Index dia berada di area 64 dalam kondisi netral. Untuk trending topik ya via coin market cap teman-teman ya. Di sini ada PP ya, PP menduduki peringkat pertama teman-teman. Terus ada meme AI ya, terus ada Habar. Nah, jadi Habar ini juga sedang dalam hype juga teman-teman, dengan konfirmasi bahwasannya BlackRock masuk gitu ya. Mantap jiwa. Oke ya, selamat buat holder daripada Habar teman-teman. Semoga kalian full senyum semua. Nah, kali ini teman-teman ya, kalau kita mengacu price-nya Bitcoin tepatnya berada di area 66.657,47 dolar teman-teman ya, mengalami kenaikan sebesar 1,01% ya. Sedangkan kalau kita mengacu price-nya altcoin, Ethereum masih dalam kondisi yang cukup bagus ya, dengan 3,36%, BNB dengan 1,34%, Solana 3,30% teman-teman, dan beberapa altcoinnya seperti XRP udah mulai sedikit recover, Dogecoin udah mulai recover juga di area 2,68% ya. Dan di sini sebenarnya Dogecoin ini memiliki momentum bagus, tapi kok melempem gitu ya. Dalam artian gini teman-teman ya, naratif tentang experiment ini semakin menguat teman-teman akhir-akhir ini, tapi kenapa ini malah melempem gitu ya kan? Padahal kita ketahui bersama lah, antara Elon Musk dan Dogecoin ini memang memiliki ya chemistry gitu teman-teman ya. Semoga saja nanti ketika ada announcement yang jauh lebih detail lagi, Dogecoin mampu mengalami kenaikan. Dan di sini kalau kita lihat seperti Toncoin juga udah mulai recover, cuman Cardano ini teman-teman ya masih dalam kondisi bearish, dan Shiba Inu recover sekitar 3,23% dalam 7 hari terakhir, masih dalam kondisi bullish sekitar 24%-an teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk price-nya daripada si Shiba Inu ya teman-teman, dalam time frame 4 jam ini teman-teman, untuk real chart-nya ya, semoga saja ya siklus sebelumnya ini bisa terkonfirmasi kembali di siklus hari ini. Karena apa? Karena di sini teman-teman bisa kalian lihat, di sini kan ada dua marking ya. Nah, ini marking pertama, ini marking kedua. Jadi pergerakannya kalau kita mengacu pada markingnya ini ya teman-teman, hampir mirip ya. Dimana dia setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman, dia terjadi yang namanya konsolidasi. Habis itu dia keluar dari zona marking, nge-break di area resisten ini, area supply ini kejebol, maka dia mengalami kenaikan. Dan semoga saja teman-teman ya, dia sama di sini ya. Harapannya dari kita adalah dia konsolidasi di sini sebentar sambil menunggu momentum dan menunggu penumpang itu sebelum dia meneruskan kenaikannya kembali. Harapannya seperti itu teman-teman ya buat Shiba Inu. Kalau kita naikkan ke time frame yang jauh lebih tinggi lagi, semisal ke daily teman-teman ya. Kalau di daily di sini baru bentuk apa ya, base ya teman-teman. Semoga ini menjadi rally base rally ya, bukan rally base drop. Semoga saja seperti itu teman-teman, rally base rally. Dan semoga saja ya area support resisten yang ini teman-teman dia bisa kejebol ya. Kalau ini kejebol, nice, dia bisa sampai di kepala 45 kembali teman-teman. Mantap jiwa ya. Cuman ya perlu kita antisipasi juga, karena di sini ada area gap teman-teman ya, yang dimana di sini ada kedua celah ini yang notabene ya ini kemungkinan besar bisa tertutup terlebih dahulu. Kalau dia mau menutup ini teman-teman, berarti dia akan retracement dulu sampai di area sini, habis itu dia naik kembali ya di sini untuk nyari penumpang, karena di sini banyak orderan yang belum kejemput ya. Kalau dalam time frame daily terlihat jelas ya teman-teman, gapnya cukup lebar gitu. Dan kalau kita lihat hari ini, sebenarnya ini candlenya lumayan tebal teman-teman untuk volume buyer ya, ini cukup tebal, dan semoga saja dia mampu breakout kembali, amin.
Dan di sini teman-teman ada sedikit informasi di mana Robinhood ini membuat geger ya dari sebagian komunitas Shiba Inu. Di mana Robinhood ini mengacak-ngacak nih sekitar 3 triliun Shiba Inu teman-teman ya dalam satu transaksi. Nah, jadi Robinhood ini ya terlacak ya memindahkan sebesar 3 triliun Shiba Inu teman-teman dalam satu transaksi. Dan di sini membuat spekulasi para komunitas Shiba Army. Sebenarnya kalau kita lihat detail lebih dalam lagi teman-teman ya, 3 triliun transaksi ini sebenarnya ini adalah area lagi ya. Ini adalah hal positif sebenarnya untuk Shiba Inu dan platform Robinhood. Nah, ada apa? Jadi di sini Robinhood baru saja mengacak ya, mengocok gitu teman-teman, tepat 3 triliun token Shiba Inu dalam satu transaksi di tengah perjuangan Shiba untuk memulihkan wilayah area 28 ya, yang dimana akibat transaksi Robinhood ini mengakibatkan area 28 ini kembali terjadi retracement ya. Art platform pelacak paus terkemuka menarik perhatian publik terhadap pergerakan dana yang merupakan transaksi tunggal Shiba Inu terbesar selama 24 jam terakhir dan transaksi tunggal terbesar kedua dalam seminggu terakhir teman-teman ya. Pada saat penggunaan ya, token tersebut bernilai sekitar 79,94 juta US dollar teman-teman. Coba ya, Robinhood mengirimkan saya 1 juta US dollar aja udah lebih dari cukup Robinhood ya. Semoga saja permintaan saya didengar gitu ya kan, wallet saya langsung diminta oleh Robinhood dan dikirim gitu ya. Amin ya. Halo nggak Bapak ya. Oke. Jadi menunjukkan bahwa Shiba Inu berpindah tangan pada area 26649, khususnya laporan Art yang menunjukkan bahwa alamat pengiriman dan penerima tidak diketahui sehingga memicu spekulasi teman-teman ya. Nah, gerakan Robinhood internal. Nah, sebenarnya ini adalah gerakan daripada internal Robinhood teman-teman untuk mengamankan aset kepemilikan daripada platform Robinhood ya. Intinya untuk menghindari daripada hacker gitu teman-teman ya. Akibatnya pasar terpecah dan pelaku pasar terombang-ambing layaknya ombak yang sedang menerjang gitu teman-teman ya, antara reaksi bullish dan bearish. Karena apa? Kurangnya kejelasan dalam pengungkapan. Masih belum pasti apakah transfer tersebut menyebabkan pergerakan dana menjadi pertukaran untuk potensi penjualan atau penarikan untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, jadi di sini masih terjadi dua spekulasi teman-teman, antara akan dijual atau dipindah aja untuk penyimpanan, dalam tanda kutip adalah untuk long term gitu ya. Namun pengawas singkat terhadap rantai yang dilakukan oleh The Crypto Basic menunjukkan bahwa dompet penerima adalah milik platform perdagangan online terkemuka yaitu Robinhood. Menariknya, alamat pengiriman juga memiliki afiliasi dengan apa? Dengan Robinhood, yang menunjukkan bahwa pergerakan tersebut bukanlah deposit atau penarikan dari bursa ya. Jadi pergerakan 300 triliun tersebut bukan 300 ya, 3 triliun tersebut teman-teman ya, ini bukan deposit atau penarikan dari bursa ya. Sebaliknya, ini melibatkan pergerakan dana internal rutin dari platform pertukaran seperti Robinhood, dapat mengacak dana antara dompet internal untuk meningkatkan keamanan atau mengoptimalkan manajemen aset untuk menangani likuiditas dengan lebih baik dan sahkan simpanan pelanggan dari dana operasional. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi antara dana pelanggan yang ada di Robinhood dan dana operasional ini dipisahkan gitu ya, nggak dicampur baur. Jadi kalau dicampur baur itu kan berpotensi menjadi the next-nya FTX nanti teman-teman. Ketika dana operasional itu dicampurkan dengan dana pelanggan ya, digunakan nggak taunya dana pelanggan keguna ya kan, kepake nggak bisa ngebalikin ya, otomatis rungkat. Nah, ini adalah salah satu langkah yang cukup positif. Nah, kenapa di sini banyak bertanya ya teman-teman, banyak yang bertanya, Bang, kenapa masih hold daripada Shiba ya, kenapa masih nge-up daripada Shiba ya, apa yang membuat saya tetap bertahan di Shiba? Salah satunya adalah yang dimana teman-teman ya, Shiba ya dimiliki oleh platform besar seperti Robinhood, Coinbase, terus Binance ya, Crypto.com, Bybit, sama KuCoin dan beberapa bursa besar lainnya memiliki POR daripada Shiba Inu yang cukup besar teman-teman ya. Antara dana pelanggan dan dana likuiditas exchange tersebut dipatok 1:1, bahkan Binance lebih tinggi daripada dana pengguna ya. Jadi di sini saya kira cukup
cukup mantap jiwa lah kalau saya menurut saya pribadi untuk jangka panjangnya, mengingat memang sistem deflasi juga masih jalan walaupun masih sedikit-sedikit sih pembakarannya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, use case utilitas daripada Shiba Inu makin berkembang teman-teman, seperti itu ya, nggak ada salahnya lah kita nggak perlu masuk banyak-banyak, nggak perlu teman-teman $10 ya, mentok-mentok $50 itu udah lebih dari cukup ya kalau untuk jangka panjangnya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin bermain jangka menengah atau jangka pendek ya harus lebih tinggi lagi dana kalian untuk masuk. Semisal kalian punya 10.000 US dollar nih, masuk ke Shiba Inu dengan harga saat ini, kalian target mungkin kalau naik 10 sampai 20% udah cukup lah saya taking profit gitu. Bisa teman-teman untuk bermain scalpingan seperti itu, tapi modalnya harus gede ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan salam cuan.